Hai, gue Hafiz. Jadi di video ini gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah nonton video gue. Apalagi kasih komen, like, share, sama subscribe. Karena bantuan kalian semua, gue akhirnya dikontak sama orang untuk melakukan kustomisasi mouse dia. Mouse yang dia request untuk di kustomisasi adalah Fantech Helios UX3. Bahkan mouse ini masih dalam segel, kemungkinan besar dia masih belum megang mouse-nya dan langsung ngirim ke gue. Jadi langsung bisa gue kustomisasi nanti. Untuk temanya sendiri, karena 17 Agustus atau ulang tahun Indonesia sebentar lagi, makanya dia mau mouse-nya bertemakan Indonesia. Untuk hasilnya seperti apa, langsung lihat prosesnya aja ya. Karena mouse ini masih baru banget, jadi gue buka dulu plastik pelindungnya. Terus digoyang-goyang dikit biar kebuka dusnya. Keluarin deh mouse-nya. Di sini gue pakai hot gun buat ngelemesin lem si mouse fit-nya. Gue pakai sarung tangan biar nggak terlalu panas kena hot gun-nya. Congkel sedikit-sedikit mouse fit-nya biar mouse fit lama nggak rusak dan perlu ganti mouse fit yang baru. Di sini gue kayak ada kertas bahan sisaan stiker lama gitu, jadi gue tempel di situ biar lem si mouse fit-nya nggak hilang. Di bawah mouse fit-nya ada 4 buah baut, dicopot dulu biar bisa bongkar bagian cangkang mouse sama bagian bawah mouse. Buat bongkarnya santai aja, nggak perlu tenaga banyak, nanti juga kebuka sendiri. Karena requestnya bagian body biarin aja, gue balikin bagian bawah mouse ke dusnya biar nggak berceceran kemana-mana. Di bagian cangkang mouse ini, biasanya ada 5 bagian yang bisa dibongkar, yaitu side button, punggung, klik kanan dan kiri, DPI, sama rangka dari cangkang mouse-nya sendiri. Bagian yang paling susah dicabut dari mouse ini ada di DPI button, karena panahannya yang kecil dan cukup keras. Jadi perlu ditekan-tekan dikit biar bisa copot. Di sini gue langsung pakai amplas grade 800, karena requestnya nggak perlu bikin logo tembus pandang baru. Cuma requestnya buat hilangin aja logo RGB-nya. Di amplas biar merata di semua bagian, biar lapisan asli dari mouse-nya hilang. Setelah amplasnya udah merata, selanjutnya pasang masking tape buat nutupin part yang gak mau kena pilox nantinya. Gue pasang terutama di bagian yang bakal nyambung dari satu part ke part yang lainnya, biar nggak ada gesekan atau bahkan jadi nggak muat karena piloxnya numpuk. Setelah ketutup semua, gue pasang jepit buaya biar nanti pas gue pilox bisa dipegang, dan pas dikeringin bisa ditaruh di pen station. Pilox pertama yang gue pakai selalu pilox primer, biar pilox warnanya lebih menempel di permukaan mouse-nya. Semprot secara merata, biar semua bagian yang mau dipilox nanti bisa dapat hasil yang maksimal. Setelah kering, pilox yang pertama gue pakai itu White Dove dari Diton buat bagian rangka, tepatnya di bagian sampingnya. Karena cuma bagian ini aja yang satu warna, bagian ini gue pilox pertama, biar bagian ini nggak kena kotor pilox warna lainnya. Selanjutnya, gue pilox bagian punggung tempat ada logonya. Gue pilox pakai warna hitam di bagian atas, sama di bagian bawah. Biar lampu RGB-nya benar-benar nggak tembus di bagian itu. Ya, untuk hasilnya kurang lebih kayak gini.
Part selanjutnya bagian klik kiri dan kanan, sama masih pakai pilox hitam juga, karena gue mau nutupin bagian yang kekelupas karena kena amplas. Untuk hasilnya, kurang lebih kayak gini. Part selanjutnya buat side button dan DPI button, requestnya sih dibikin warna gold halus gitu. Biar dapat warna metalik, perlu dasar silver metalik dulu, biar warna metalik di atasnya lebih terang. Kurang lebih hasil dari silver metalik kayak gini. Karena udah kering juga bagian klik kiri dan kanan, gue kasih pilox warna merah. Di sini gue kasih 2 layer, karena kalau satu layer takutnya terlalu tipis warna merahnya dan masih dominan warna hitamnya. Buat hasil layer pertama kayak gini, dan layer kedua kayak gini. Selanjutnya bagian punggung, gue kasih warna silver metalik, karena mau kayak side button dan DPI button. Dibuat gold halus kayak gitu. Dan hasil silver metalik di bagian punggung kayak gini. Karena bagian DPI sama side button udah kering, gue bisa kasih pilox warna bronze dari Diton. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Terus gue ada stiker Oracle juga yang masih gue pesan dari Dotivity dengan bentuk Garuda. Hasilnya rapih banget sih. By the way, sorry bagian pilox bronze di punggung filenya korup, jadi langsung kelihatan hasilnya aja. Gue pasang stiker Garuda di tempat logo Fantech sebelumnya. Harus rapih dan jangan sampai miring. Kalau udah kepasangan tapi masih ada sisa keangkatnya gitu, bisa ditekan pakai benda yang tumpul. Tapi kalau nggak ada, pakai jari juga nggak apa-apa sih. Setelah itu, gue pilox bagian yang nggak ketutup stiker Oracle pakai pilox warna putih. Waktu ngecat pilox warna putih di punggungnya, gue lanjut pas malamnya, karena kebetulan lagi sibuk banget, jadi harus lanjut sampai malamnya. Kalau piloxnya udah kering, bagian stiker Oracle tadi bisa diangkat pakai apapun yang tajam, biar piloxnya nggak keikut keangkat. Di sini gue pakai pen cutter, karena kebetulan di dekat gue yang tajam cuma itu aja. Dicongkelnya pelan-pelan aja, biar piloxnya nggak sobek atau ikut keangkat bareng sama stikernya, dan bikin hasilnya nanti jadi jelek. Pas ngangkat, awalnya gue pakai pinset, tapi karena gue nggak sabaran gitu, ujung-ujungnya pakai tangan juga sih. Lalu pilox finalnya adalah pilox lapisan paling atas atau top coat, biar pilox yang ada sebelumnya nggak cepet rusak atau pudar. Sebelum kasih flat clear, gue nggak lupa buat lap dulu pakai microfiber, biar debu-debunya nggak ada yang nempel. Kocok dulu sebelum nyemprot, buat waktu ngocoknya bisa ngikutin penjelasan di kalengnya. Sebenarnya gue harus ngasih tahu ini dari awal, tapi karena lupa, gue baru nyampein sekarang. Buat yang mau nyoba, jangan lupa pakai masker pas ngepilox, karena itu berbahaya ke paru-paru kalian. Terus semprot secara merata, biar semua kerja keras pas ngepilox bisa bertahan lama. Nah, karena udah kering, bisa deh dicopot masking tape-nya yang ada di mouse-nya, biar bisa dirakit kembali si cangkang dan bagian bawah mouse-nya.
Kalau kalian perhatiin, warna piloxnya nggak terlalu mantul atau glossy, kayak sebelum pakai lapisan paling atas. Karena lapisan paling atas yang gue pakai itu tipenya flat, jadi cahaya yang kena juga nggak akan terlalu mantul. Oh iya, sebelum gue pasang part-partnya lagi, gue pakai amplas dengan grit 2000, biar kalau ada yang bagian-bagian yang kurang halus, bisa dia perhalus lagi. Contoh paling gampangnya kayak di bagian ujung gitu sih. Terus part pertama yang gue pasang itu side button, karena paling gampang dan nggak ada hubungan ke part lainnya. Selanjutnya di PI button yang tinggal dorong, terus udah deh kembali lagi ke tempatnya. Habis itu bagian klik kiri dan kanan, yang pasang ulangnya juga gampang banget. Terus kalau udah bunyi klik, berarti udah nyambung lagi. Kenapa bagian klik kiri dan kanan dulu? Karena setelah itu bagian sambungannya akan ditutup oleh bagian terakhir, yaitu bagian punggung mouse-nya. Dan kurang lebih bagian cangkangnya kayak gini deh. Tinggal pasang lagi bagian cangkang sama bagian mouse sampai berasa klik. Habis itu tinggal dibaut aja bagian atas sama bagian bawah. Pasang lagi mouse fitnya. Dan selesai deh. Vantex Helios UX3 versi Garuda ini. Tapi, gue masih perlu ngulangin step-step tadi dari awal sampai akhir lagi sebanyak 7 kali. Hah? Kenapa 7 kali? Karena emang mouse yang gue kerjain itu nggak cuma satu, nggak cuma 2, tapi 8 sekaligus. Hah? Kok banyak banget? Karena emang klien gue ini kebetulan yang punya brand, yaitu Vantex. Yap, Vantex ngajakin gue untuk meramaikan acara ulang tahun Republik Indonesia kali ini dengan cara membuat custom mouse yang hanya ada 8 buah ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video gue, apalagi kasih komen, like, sama subscribe. Dan juga terima kasih buat Vantex yang udah ngajakin gue untuk meramaikan ulang tahun Indonesia yang 76 ini. Semoga semua yang bisa mendapatkan mouse custom ini bisa puas dengan hasilnya. Paling segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.